bisnis karena punya privilege. Salah nggak sih? Sebenarnya menurut gua kalau misalkan memang kita punya privilege untuk ngejalanin bisnis, sebetulnya nggak salah juga. Karena memang mungkin ada beberapa orang yang bilang, wah lu mah enak, lu karena anaknya ini, lu karena adanya ini, lu karena dibawa sama si ini, makanya lu bisa jalanin bisnis gampang banget. Kalau misalkan lu buka usaha nggak susah misalkan. Ya intinya privilege salah apa enggak sih menurut gue ya. Karena kalau ada orang yang ngomong kayak gitu mah ya mungkin iri aja sih. Jadi intinya menurut gue privilege itu salah apa tidak juga sih. Mungkin memang karena itu udah jalan Tuhan sebetulnya, udah jalan Tuhan. Karena kita begini juga bisa ya karena yang di atas juga kan privilege-nya kita. Karena kita hidup juga privilege-nya dari Tuhan. Intinya sih punya privilege dalam kita melakukan bisnis atau misalkan memang kita membuka usaha salah apa enggak? Sangat tidak salah. Yang tidak punya privilege pun sebetulnya memang ya istilahnya gini, kita ngambil positifnya aja sih. Kita ngambil positifnya aja. Yang punya privilege pasti positif, yang nggak punya privilege juga udah jelas positif. Kita nggak usah ngambil negatifnya gitu, karena yang nggak punya privilege juga banyak negatifnya. Intinya apa sih yang jadi tolak ukur nih punya privilege atau tidak punya privilege ini bisa sukses yang mana? Dua-duanya bisa sukses. Kuncinya kan balik lagi ke kita pribadi, balik lagi ke kita sendiri, mental kita siap apa tidak. Justru kalau misalkan kita bicara beban, privilege itu lebih punya beban. Itu yang akhirnya jadi lebih ngepush sebetulnya gitu. Apalagi yang nggak punya privilege yang mulai dari nol nih, yang mulai dari nol nih harusnya sebetulnya lebih ke push lagi sebetulnya gitu. Kalau misalkan lu punya privilege misalkan, tanpa privilege lu bisa jalan apa enggak sih sebetulnya? Ya mungkin bisa juga gitu. Sekarang gini, privilege itu untuk apa sih gitu? Karena apa salah gue misalkan menyiapkan sesuatu untuk anak gue di masa depan? Apa salah misalkan gue menyiapkan sesuatu untuk adik gue misalkan? Contoh, di lingkungan ini gue punya privilege misalkan. Karena misalkan ada satu sosok yang memang gue berangkat dari nol, didampingi, dibimbing sama satu orang ini sampai akhirnya gue di sini punya privilege, punya nama. Orang banyak kenal gue di sini gitu. Walaupun gue bukan penghuni asli misalkan di lingkungan ini misalkan. Terus begitu gue udah punya privilege, udah gue dapat privilege dari orang yang satu ini, terus gue bisa buka usaha, gue bisa jalanin usaha di sini dengan nyaman, dengan mudah misalkan. Apa salah misalkan gue bawa lagi adik gue misalkan atau ada teman-teman dekat gue untuk gue bantu mereka buka usaha di lingkungan gue, kan nggak salah juga. Karena yang namanya kita bisnis atau buka usaha kan nyiapin masa depan juga bukan buat kita, buat masa depannya anak-anak kita atau misalkan memang buat orang-orang terdekat yang memang kita pengen bantu juga gitu kan. Ya sebetulnya nggak salah, apalagi yang nggak punya privilege justru motivasinya harus lebih besar. So kedepannya kalau misalkan memang lu mau buka bisnis, lu nggak usah lihat orang punya privilege atau enggak. Apalagi kalau misalkan ada lu berpartner dengan orang yang punya privilege, jangan berpikir bahwa punya privilege itu menguntungkan. Selalu menguntungkan, pasti ada negatifnya juga. Intinya gitu sih, selama lu bisa jalanin, selama lu fokus balik lagi ke diri sendiri, lu punya mental yang kuat, lu punya niat yang baik tanpa harus menghujat atau menjudge orang dengan wah dia punya privilege makanya gampang, lu gak akan maju. Lu harus fokus sama diri lu sendiri. Privilege itu berkat dari Tuhan. Kita hidup itu privilege-nya Tuhan. Kita bisa nafas, kita bisa kenal sama teman-teman kita, itu privilege-nya Tuhan. Jadi menurut gua bersyukur orang-orang yang punya privilege, yang gak punya sangat harus bersyukur juga. Karena lu mulai dari nol, Tuhan mengajarkan lu dari nol. Sedangkan yang punya privilege, beban yang ditanggung itu harus dijaga. So menurut gua positifnya ada, negatifnya juga ada, tapi kita harus ambil positifnya, buang negatif. Yang ngapain juga kita pikirin yang negatif-negatifnya ya enggak? Menurut gue sih justru ini tantangan. Kalau misalkan lu sebagai pebisnis yang gak punya privilege, lu harus buktiin lu bisa lebih hebat dari yang punya privilege. Dan kita yang punya privilege, kita juga harus buktiin beban yang kita bawa gak akan sia-sia, dan kita buktiin bahwa kita bisa sukses juga gitu loh. Gitu ya.